Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nail Maufiro dari Prodi PAI semester 6 STAI Salahuddin Pasuruan, membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengelolaan kelas oleh Ibu dosen Ibu Fitri Kurnia. Sebelum videonya aku lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan ketuk lonceng di bawah ini dan share sebanyak-banyaknya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat kalian yang melihatnya. Dan jika kalian mau, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, saudara kalian, kerabat kalian, siapapun yang kalian mau. Di sini saya akan mereview mengenai tentang pengelolaan kelas yang ada di Indonesia, yang sebelumnya sudah dijelaskan, sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Salah satu permasalahannya di dalam kelas menurut Suharsini tahun 1996 yaitu siswa tidak tahu apa yang akan dia lakukan di dalam kelas. Ada juga siswa yang sudah tahu, sudah diberitahu tugasnya, tapi dia lupa. Dan ada juga siswa yang tidak tahu, yang sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, tapi mereka lupa bagaimana. Untuk permasalahannya seperti ini adalah salah satu proses untuk pengelolaan sumber daya kelas yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan tujuan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu problema individual sosial. Hakikatnya manusia ditempatkan pada 3 kategori. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk biologis, dan yang kedua manusia sebagai makhluk psikis atau al-insan. Yang ketiga manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sosial terhadap alam semesta. Manusia sebagai makhluk istimewa dan elegan. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena Allah menciptakan manusia sejak awal sebagai pemenang. Kita mampu mengalahkan jutaan calon manusia lain untuk menembus rahim ibu kita. Nah, ini bukan tanpa alasan, karena Allah tahu bahwa manusia adalah makhluk yang kuat. Setelah kita dilahirkan di dunia, Allah langsung menganugerahkan tugas khusus kepada manusia yang berupa untuk menjadi khilafah atau pimpinan di muka bumi ini. Masalah individu sangat berbeda dengan masalah sosial. Kenapa seperti itu? Karena masalah individu bisa diselesaikan dengan cara individu atau bisa diselesaikan sendiri, tidak perlu bantuan orang lain. Namun, bila masalah sosial hanya bisa diselesaikan dengan rekayasa sosial, seperti aksi sosial, perencanaan sosial, atau kebijakan sosial, sebab penyebab dan akibatnya lebih bersifat multimensosial serta menyangkut banyak orang. Yang selanjutnya yaitu pendekatan manajerial psikologi sistem. Pendekatan manajerial atau pendekatan manajemen adalah sebuah pendekatan yang bersifat sistematis. Karena apa? Karena pengelolaannya yang teratur dengan melibatkan unsur-unsur yang terpadu di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, unsur yang terpadu dalam proses pembelajaran ini adalah proses belajar atau mengajar mengenai manajerial ini sangat dibutuhkan demi terlaksananya kegiatan yang efektif. Nah, selanjutnya mengenai pendekatan psikologikal dalam pembelajaran ini juga menggunakan pendekatan psikologi yang memanfaatkan aspek psikologi sebagai asumsi dasar. Pendekatan ini memandang pengajaran bahasa yang mempunyai kaitan dengan ilmu yang menelaah dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Untuk pendekatan sistem ini
Pada dasarnya proses pembelajaran ini berkaitan dengan berbagai komponen yang sangat kompleks. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, media, siswa, guru, dan komponen-komponen lainnya. Nah, masing-masing komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu fungsi guru dalam pengelolaan manajemen kelas. Program kelas tidak akan berarti bila mana tidak diwujudkan menjadi kegiatan. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena tugas guru yang utama adalah menciptakan suasana di dalam kelas agar terjadi interaksi pembelajaran yang baik dan sungguh-sungguh. Nah, oleh sebab itu guru dan wali kelas dituntut untuk mempunyai kemampuan yang inovatif dalam mengelola kelas. Nah, maka dari itu peran guru itu sangat penting karena kedudukannya sebagai pemimpin pendidikan di antara murid-murid di dalam kelas. Di sini guru itu sebagai inspirator, guru juga menjadi motivator, dan guru juga menjadi fasilitator. Nah, tujuan manajemen kelas ini sendiri sebagai pengelolaan guru atau wali kelas yang dituntut untuk mengelola kelas sebagai lingkungan belajar mengajar, juga sebagai bagian dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasikan. Nah, untuk beberapa pengelolaan kelas yang sudah saya sampaikan tadi, nah masing-masing itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Itu tergantung dari masing-masing lembaga. Tiap lembaga kan berbeda-beda. Entah itu mulai dari peraturan, entah itu dari apa, tiap lembaga itu pasti berbeda. Dari sekian banyak jenis pengelolaan kelas yang sudah saya review tadi, itu semuanya pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, menurut saya pengelolaan kelas yang paling tepat untuk pembelajaran yang efektif yang pertama yaitu penataan ruang kelas. Nah, di mana ruang kelas itu harus ditata senyaman mungkin, entah itu dari bangku atau dekorasi kelas atau hias-hiasan kelas atau apapun yang ada di kelas, sehingga peserta didik itu bisa nyaman, bisa betah ada di dalam kelas. Yang kedua yaitu mengantisipasi kondisi kelas. Nah, jadi seorang guru itu harus tetap waspada, harus mengantisipasi keadaan kelasnya, harus selalu memantau bagaimana keadaan dalam kelas, kondisi peserta didiknya. Nah, yang ketiga yaitu menetapkan aturan dengan tegas namun tetap bersahabat, yaitu memberikan suatu peraturan. Contohnya seperti kontrak kelas. Kontrak kelas itu sebelum pelajaran dimulai, saat guru baru masuk, itu memulai suatu perjanjian di mana nanti saat pembelajaran dimulai tidak ada yang gaduh di kelas, tidak ada yang ramai di kelas atau apapun yang bisa mengganggu temannya dalam proses belajar mengajar. Nah, di situ guru harus memberikan konsekuensinya. Dengan catatan guru tidak boleh menghukum fisik. Keempat yaitu memperhatikan siswa tetap fokus. Jadi guru itu harus tetap memperhatikan siswa, seorang guru itu tidak boleh asik sendiri, namun harus tetap memperhatikan bagaimana siswanya, kondisi siswanya, ada entah itu siswa yang mengantuk atau bagaimana, atau yang ramai atau yang bertengkar. Nah, itu harus fokus, jangan sampai ada kejadian hal yang tidak diinginkan karena kelalaian seorang guru. Yaitu serius tapi santai. Yang maksud di sini yaitu waktunya belajar ya belajar,
Maksudnya itu belajar yang tidak terlalu menekan mereka sehingga mereka itu bisa stres di dalam kelas. Nah, jadi pembelajarannya itu santai, serius, nggak terlalu monoton. Nah, itu yang selanjutnya yaitu jangan membiarkan ada waktu yang kosong. Nah, dalam setiap selesai pembelajaran itu pasti ada 5-10 menit waktu yang luang. Nah, itu jangan sampai membiarkan peserta didiknya itu menganggur atau gabut ya, bahasa kerennya sekarang gabut. Nah, manfaatkan waktu itu dengan mengevaluasi atau menonton film yang berkaitan dengan pembelajaran atau apa itu, sekiranya itu muridnya, sekiranya mereka itu nggak diem. Yang selanjutnya yaitu bersemangat sejak awal masuk kelas. Artinya guru jangan sampai murung di dalam kelas di depan semua peserta didik. Karena apa? Karena itu sangat berpengaruh. Nah, jadi baru waktu seorang pendidik saat masuk kelas yaitu jangan sampai menunjukkan wajah yang tidak mengenakan ya, karena itu bisa menyebabkan peserta didiknya itu nggak semangat lagi karena melihat gurunya itu nggak begitu semangat. Jadi gurunya harus semangat. Nah, yang terakhir yaitu posisikan berdiri saat mengajar. Kenapa seperti itu? Karena saat guru berdiri, pastinya guru bisa memantau semua siswa yang ada di dalam kelas. Beda lagi dengan guru yang sukanya duduk aja. Nah, itu kebanyakan peserta didiknya itu merasa dia tidak diperhatikan. Karena apa? Karena gurunya hanya duduk, nggak berdiri. Alangkah baiknya kalau guru itu harus berdiri memantau semua keadaan murid. Nah, mungkin itu saja review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf video tadi yang pertama itu ramai sekali ya, itu karena tadi ada suara hujan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.